Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jam sholat subuh itu adalah sekalian yang dirahmati bersama. Kita mendapatkan Al-Quran masih surat Al-Ahzab ya. Kita buka masing-masing. Kita buka bersama dan belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan salat semoga dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga yang merasa yang berikutnya terlebih jamaah sholat subuh beserta pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk memandu event kita ini semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Ibu sekalian, kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat waktu luang, sehingga kita pagi hari ini masih dapat mengkaji ilmu Islam, mengkaji tafsir Al-Quran, yang pada hari ini insya Allah kita akan mengkaji tafsir Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 55 dan 56. Sebelumnya kita mulai dengan memperbarui syahadat kita. Untuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita mulai dengan surat Al-Ahzab 55 dan baca bersama-sama bagi yang bawa Al-Quran bisa dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La junaha 'alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ihwanihinna wala abnai ihwanihinna wala abnai akhawatihinna wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhunna wattaqinallah
إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Surat Al-Ahzab ayat 55 ini masih melanjutkan ayat-ayat sebelumnya yang terkait dengan hukum-hukum berkenan dengan istri-istri Rasulullah SAW, istri-istri Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam surat Al-Ahzab ayat 54 sebelumnya terdapat larangan bagi laki-laki yang akan meminta sesuatu berbicara dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW, dilarang untuk bicara atau meminta sesuatu secara langsung, tetapi harus melalui balik takbir atau balik ijab. Jadi harus ada hijab untuk menjaga hati-hati masing-masing, menjaga hatinya para istri-istri Nabi dan juga menjaga hati-hatinya para sahabat Rasulullah SAW yang akan berbicara dengan istri-istri Nabi. Sehingga surat Al-Ahzab ayat 54 terkenal sebagai ayat hijab, ayat tentang hijab yang mewajibkan hijab untuk istri-istri Nabi. Untuk istri-istri kaum muslimin atau untuk wanita-wanita mukminah yang semacam ini tidak diwajibkan, ya, tapi semacam disunahkan. Minimal tidak berbicara ataupun tidak berinteraksi, ya, secara langsung yang bisa menimbulkan fitnah. Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat 55 di sini ada kemudian pengecualian. Pengecualiannya ini diantaranya sebab turunnya Al-Ahzab 55 ini karena ada di antara para sahabat yang bertanya, itu apakah kalau bapak-bapak mereka ataupun juga saudara-saudara mereka, saudara-saudara dari istri-istri Nabi, bapak-bapak dari istri-istri Nabi atau keluarga dekat mahramnya ini, apakah juga harus berbicara dari hijab juga? Nah, dalam surat Al-Ahzab 55 kemudian dijelaskan. Jadi la junaha alaihinna, tidak ada dosa, tidak ada masalah alaihinna atas istri-istri Nabi fi abaihinna, pada bapak-bapak mereka. Maksudnya adalah tidak ada dosa atas mereka, atas istri-istri Nabi apabila bertemu dengan bapak-bapak mereka tanpa hijab, ya. Jadi dengan bapak-bapaknya tidak perlu pakai hijab, ya. Wala abnaihina, dan tidak pada anak-anak mereka, anak-anak laki mereka. Jadi untuk bertemu dengan anak-anak laki mereka juga tidak perlu dengan hijab. Wala ihwanihina, dan tidak pada saudara laki-laki mereka. Jadi dengan sama saudara mereka yang laki-laki, istri-istri Nabi bisa bertemu juga tanpa hijab. Wala abnai ihwanihinna, dan
juga tidak pada anak dari saudara laki-laki mereka. Anak dari saudara laki-laki ini berarti keponakan, keponakan laki-laki. Itu tidak masalah kalau bertemu dengan istri-istri Nabi, keponakan laki-laki dari istri-istri Nabi tadi ya. Itu tidak perlu pakai hijab kalau bertemu. Wala abna'i akhawatihinna, dan tidak pada anak-anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan. Jadi detail sekali ya dalam Al-Quran. Saudara laki-laki anaknya, jadi ya anak dari saudara laki-laki, sekarang anak dari saudara perempuan, keponakan dari saudara perempuan melalui jalur saudara perempuan. Wala nisa ihinna, dan juga tidak atas perempuan-perempuan mereka, maksudnya perempuan-perempuan yang beriman ya. Perempuan-perempuan mereka di sini tadi adalah istri-istri Nabi. Berarti maksudnya adalah tentunya adalah perempuan di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi istri-istri Nabi kalau bertemu dengan wanita yang lain jadi kalangan wanita-wanita yang beriman tidak perlu memakai hijab. Wala ma malakat aymanuhunna, dan tidak juga pada apa yang mereka miliki dari kalangan hamba saya. Ma malakas aymanuhunna itu apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka, maksudnya hamba saya mereka. Nah, hamba saya ini ada penjelasan, ada yang ulama menjelaskan di sini yang dimaksud adalah hamba saya yang perempuan saja. Tapi ada juga ulama yang menjelaskan yang dimaksud di sini adalah hamba saya yang perempuan maupun yang laki-laki. Ya. Jadi budak, istri-istri Rasulullah mungkin punya budak, budaknya budak tidak sama dengan pembantu ya. Jadi budaknya ini yang perempuan maupun budaknya yang laki-laki ya. Kalau bertemu bisa bertemu tanpa harus dari balik hijab. Ya. Ada penjelasan lagi yang budak laki-laki ini harus budak yang sudah tua, yang tidak punya keinginan terhadap wanita. Gitu. Jadi kalau budaknya masih muda, laki-laki tetap juga harus di belakang atau di balik hijab. Wattaqinallah innallaha kana ala kulli syai'in syahida, dan bertakwalah kalian semua wahai istri-istri Nabi ya. Jadi pada perintah kepada istri-istri Nabi hendaknya bertakwa pada Allah. Wattaqinallah, takwalah kamu sekalian pada Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, sungguh Allah atas tiap-tiap sesuatu itu syahidah, maha menyaksikan. Jadi agar untuk setiap kondisi, baik itu kondisi dilihat oleh orang lain ataupun kondisi tidak dilihat oleh orang lain, perintah-perintah Allah ini tetap dilaksanakan. Termasuk juga pengecualiannya tadi, artinya yang dibolehkan untuk bertemu tanpa hijab hanya yang tadi itu saja, ya, yang lainnya tidak boleh. Ini yang terkait dengan Al-Ahzab 55 ini bersesuaian juga dalam tafsir ini bersesuaian dengan apa yang ada dalam surat An-Nur ayat 31. Ya. Di surat An-Nur 31 ini perintah kepada wanita kaum muslimin agar mereka mengulurkan jilbabnya. Jilbab ini di dalam bahasa Arab itu bukan yang kerudung ini, jilbab itu adalah pakaian yang panjang sampai ke bawah. Jilbab ini diulurkan agar ketika bertemu dengan pria yang bukan mahram itu memakai baju yang sampai bawah, dari atas sampai bawah, menutup seluruh auratnya. Jadi yang dikecualikan kemudian ya, dari menampakkan selain apa yang tadi harus ditutupi tadi, itu dikecualikan terhadap pria-pria yang masuk dalam itu di An-Nur 31 ya.
Di An-Nur 31 Allah SWT berfirman, ini potongan bagian akhirnya, agak panjang ayatnya, saya potongkan di bagian yang terkait, yang sama dengan atau yang mirip ya, tidak sama persis tapi mirip seperti di Al-Ahzab 55 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ihwanihinna au bani ihwanihinna au bani ahawatihinna au nisaihinna au ma malakat aimanuhunna awin tabi'ina ghairi ulil irbah minar rijal awit tiflil ladina lam yazharu ala auratin nisa. Terjemahnya dan mereka janganlah mereka wala yubdina, janganlah mereka menampakkan zinatahunna, hiasan mereka. Hiasan ini maksudnya terkait dengan aurat tadi, itu untuk ditutupi dengan jilbabnya, kecualinya itu kepada siapa yang dibolehkan di kalangan mahram itu ya, kecuali kepada ibumu latihinna, kepada suami mereka. Tentunya pada suami tidak perlu ditutup rapat ya. Au abaihinna, atau kepada ayah-ayah mereka, kepada ayah mereka. Au abai bu'ulatihinna, ataupun kepada ayah dari bapak dari suami mereka. Jadi bapak mertua ya. Jadi bapak dengan bapak mertua ini masuk mahram. Au abnaihinna, atau pada anak laki-laki mereka ya, juga mahram. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak laki-laki dari suami mereka. Kalau disebutkan anak laki-laki dari suami mereka ini apa? Ini anak tiri ya, karena bisa jadi anak yang dari suami ini bukan anak kandung ya. Kalau yang pertama tadi anaknya sendiri ya. Kalau ini adalah anak dari suami. Anak dari suami bisa jadi anak tiri. Jadi anak tiri termasuk juga mahram. Au ihwanihinna, atau saudara mereka. Au bani ihwanihinna, atau anak dari saudara laki-laki mereka. Bagi keponakan, sama seperti yang tadi. Ya. Tapi ini lebih umum karena ini untuk wanita-wanita muslimah. Ya. Kalau yang tadi hanya khusus untuk istri-istri Rasul. Kalau tadi terkait dengan hijab, kalau yang ini terkait dengan memakai baju jilbab ya. Au bani akhawatihina, ataupun anak dari saudara perempuan mereka, berarti keponakan dari saudara melalui jalur saudara perempuan. Au nisa'ihina, atau wanita-wanita mereka. Wanita-wanita mereka berarti wanita-wanita kalangan kaum muslimin ya. Sama kita tidak apa-apa ya. Bahkan dibalik jilbabnya tadi. Au ma malakat aimanuhunna, atau apa yang melekat pada tangan mereka, yaitu maksudnya adalah hamba sahaya mereka. Awit tabi'ina ghairi ulil irbah, atau pengikut mereka atau pelayan-pelayan laki-laki mereka yang tidak punya ghairi ulil irbah, yang tidak punya keinginan terhadap wanita, jadi sudah tua. Pelayan sini maksudnya hamba saya tadi ya. Di hamba saya atau budak-budak yang dimiliki oleh seorang wanita itu boleh melihat suatu di balik jilbab tadi ya. Tetapi yang harus yang tidak punya keinginan, sudah tua. Minar rijali awit tifli, atau anak-anak laki-laki ya, anak-anak alladzina lam yadharu ala auratin nisa, yang belum melihat kepada auratnya wanita ya. Jadi apakah ada anak-anak yang sudah melihat pada auratnya wanita?
ya sudah, yang sudah hampir balik ya. Tidak ada kecenderungan kepada lawan jenis. Kan itu prosesnya bertahap ya. Tidak tiba-tiba kemudian balik ya, tapi ada keinginan terhadap atau ada kecenderungan, sudah ada kesenangan, mungkin sudah umur berapa 10 tahun ke atas biasanya itu sudah ada kecenderungan, sehingga pada umur 10 itu diperintahkan untuk dipisahkan tempat tidurnya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Di anak-anak yang belum punya kecenderungan, belum melihat kepada auratnya wanita ya. Ini yang terkait dengan Al-Ahzab 55 ada kemiripan tadi dengan dengan An-Nur 31. Nah, ada hal yang mungkin menjadi pertanyaan di kalangan kaum muslimin di masa lalu juga, yaitu kenapa di sana tidak disebutkan paman dari pihak ayah dan ibu, itu tidak disebutkan, baik di Al-Ahzab 55 maupun di An-Nur 31. Nah, ini di antara ulama itu ada yang memang itu tidak boleh ya, walaupun termasuk mahram, tapi tidak boleh melihat ya. Jadi bisa jadi nanti kalau melihat terus nanti menceritakan kecantikan dari wanita yang dilihatnya itu kepada anaknya. Yang anaknya itu berarti kan sepupunya ya. Anak dari paman kan berarti sepupu ya. Nah, ada juga ulama yang menghukuminya sebagai makruh ya. Makruh menanggalkan jilbaban paman dari pihak ayah maupun dari pihak ibu ya. Ini terkait dengan Al-Ahzab 55. Kemudian di Al-Ahzab 56 ini sudah berbeda memang. Isinya, konteksnya bukan lagi terkait dengan kisah istri-istri Rasulullah SAW, tapi terkait dengan perintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di Al-Ahzab 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersalawat, yusholluna 'alan nabi. Yusholluna 'alan nabi ini mungkin kalau dibaca sholat ya. Jadi Allah dan malaikat-malaikatnya itu sholat atas Nabi. Nah, ini jadi pertanyaan kemudian, yang dimaksud dengan Allah bersalawat kepada Nabi itu apa? Kalau manusia kita bersalawat kepada Nabi itu jelas ya. Tapi kalau Allah dan malaikatnya salawat kepada Nabi itu maksudnya apa? Ini ada penjelasan dari beberapa hadis ya. Salah satunya pendapat dari Ibnu Abbas yang paling banyak menyampaikan tentang tafsir. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna soduna ialah memberikan keberkahan. Ini kalau dari Allah SWT. Dan banyak ulama-ulama yang sama dengan Ibnu Abbas ini yang menyebutkan atau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan soluna kalau itu dari Allah SWT ini maksudnya adalah memberikan keberkahan. Ada juga dari Sufyan Ats-Tsauri dan dari yang lainnya dari kalangan ahlul ilmi yang mengatakan bahwa sholawat dari Allah itu maknanya adalah rahmat dari Allah. Sedangkan sholawat dari para malaikat itu maknanya adalah permohonan dan ampun bagi pada Muhammad SAW, pada Rasulullah SAW. Jadi kalau dari Allah itu adalah tadi sebelumnya sebagai keberkahan dari Ibnu Abbas, dan dari yang lainnya, yaitu dari Sufyan Ats-Tsauri
itu sebagai rahmat dari Allah. Jadi Allah bersalawat pada Nabi Muhammad itu berarti Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Bukan berarti Allah sholat pada Nabi Muhammad, tidak ya. Jadi mana istilah terlalu ya. Dan makna untuk malaikat itu berarti malaikat memohonkan ampun pada Allah bagi Nabi Muhammad. Ada kisah juga ini dari Ibnu Abbas terkait dengan kisah di masa Bani Israel. Salah seorang dari Bani Israel bertanya pada Nabi Musa alaihissalam, apakah Tuhanmu pernah mengucapkan sholawat? Bani Israel pertanyaan memang agak aneh-aneh ya. Apakah Tuhanmu, Tuhannya Nabi Musa ini pernah mengucapkan sholawat? Maka Allah Taala menyeru Nabi Musa. Nabi Musa mereka menanyakan kepadanya, apakah Tuhanmu pernah mengucapkan sholawat? Katakanlah iya. Itu selalu bersalawat dan juga para malaikatku untuk para nabi dan para rasul. Dan kemudian Allah menurunkan firman di Al-Ahzab 56 tadi. Dan salawat Allah SWT itu bukan hanya kepada nabi ternyata. Ya, jadi apakah hanya nabi yang mendapat salawat dari Allah SWT? Ternyata tidak. Jadi dalam surat Al-Ahzab 41 sampai 43 ya, itu di sana ada disebutkan, saya baca untuk bilang Syaitanir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Di Al-Ahzab 41 43 itu ada bagian yang di 42-nya, waladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Dialah dia Allah yang yusalli 'alaikum, dibaca letter lagi yang selawat atasmu. Siapa? Kumnya ini banyak orang. Ada orang-orang yang beriman. Karena di ayat sebelumnya Al-Ahzab 41-nya ya ayyuhalladzina amanu. Ada orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Dalam kau mengingat atau zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan sucikanlah, tasbihlah padanya baik di waktu pagi dan ini sehingga saya yang kemarin sudah kita bahas ya, Al-Ahzab 41 perintah untuk berzikir pagi dan petang. Dan dilanjutkan dengan bahwa Allah lah yang kemudian bersalawat kepada kalian orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk yukhrijakum minadz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Kemudian juga di Al-Baqarah 155 sampai 157. Basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di sini ada yang terakhir tadi. Ayat yang apabila orang beriman itu ditimpa musibah itu mereka bersabar, diberi kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar tadi, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kita itu adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali padanya. Nah ini atas orang-orang yang sabar ini kemudian disebutkan di Al-Baqarah 157, mereka itulah ulaika alaihim, atas mereka lah shalawatun min rabbihim, salawat dari Rabb mereka. Jadi salawat dari Allah SWT pada orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Jadi bukan hanya Nabi saja yang bisa mendapat salawat dari Allah SWT.
Warahmah juga ada pendapat rahmah. Yang karena rahmah sini maka ada ulama tadi sebelumnya yang menafsiri salawatnya adalah sama dengan rahmah. Tapi ada juga yang menyebutnya sebagai berkah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan kemudian terkait dengan salawat ini ada banyak sekali hadisnya. Karena dari kalau dalam tafsir Al-Marwi hanya pendek, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir panjang banyak sekali, ya tidak akan saya sebutkan satu persatu hadis-hadisnya, yang terutama terkait dengan bagaimana caranya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tadi di Al-Ahzab 56 tadi ada perintah kepada kaum muslimin untuk bersalawat setelah Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi, dan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu kepada Nabi, shallu alaihi padanya pada Nabi, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada shallu wa sallimu taslima. Ini dalam hadis banyak sekali dengan berbagai macam variasi dari sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi di antaranya hadis dari Imam Bukhari, ya. An-Ka'ab bin Ujrah qala qila ya Rasulullah ammas salam alaika faqad arafna fa kaifa shalah. Jadi dari Ka'ab bin Ujrah, dia berkata, dikatakan atau ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada terkait dengan salam atasmu. Jadi kan ada perintah untuk ucapan salam dan sholawat di sana. Kalau untuk salam, dan faqad arafna, kami telah mengetahuinya. Fa kaifa shalah, maka bagaimana dengan sholat atau salawat tadi? Perintah untuk bersalawat atas Nabi. Faqala, dia Rasulullah bersabda, qulu, katakanlah oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi katakanlah, Allahumma, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah Engkau limpahkan salawat kepada keluarga Ibrahim. Sungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha agung. Ya Allah, limpahkanlah berkah pada Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah Engkau limpahkan berkah pada keluarga Ibrahim. Sungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ini salah satu bentuk salawat yang diajarkan, sebenarnya ada dalam hadis Imam Bukhari. Dan dari Imam Bukhari juga masih ada lagi ya, yang lainnya. Juga dari Imam Ahmad, Imam Muslim, ya, dengan variasi-variasinya. Yang kira-kira bentuknya sebagaimana yang biasa kita ucapkan ketika tasyahud akhir itu ya. Ketika sholat, di akhir rakaat itu di sana ada sholawat kepada Nabi Muhammad, ya, dan juga pada Nabi Ibrahim, ya, serta berkah pada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ini terkait dengan bagaimana bunyinya macam-macam, ya. Tapi intinya kira-kira kurang lebih sama. Ya. Biasanya ada di belakangnya ada innaka hamidum majid. Ada juga yang di dalamnya itu disertai dengan sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad serta pada istri-istrinya. Ada variasi yang semacam itu. Jadi banyak variasi-variasinya. Nah, terkait dengan sholawat dalam sholat ini, apa yang ada di dalam ayat tadi serta juga pada hadis-hadis itu, kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa wajib atas orang yang sholat itu mengucapkan sholawat untuk Nabi dalam tasyahud akhirnya. Jika ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i.
sebagian ulama akhir dari kalangan Imam Malik, ya, dari mazhab Imam Malik, ini berbeda pendapat dengan Syafi'i. Ini perlu hanya saya sampaikan aja, kalau di tempat kita mungkin tidak ada perbedaan pendapat, ya, yaitu wajib tidak sah kalau seandainya tidak ada salawat pada Nabi Muhammad di tasyahud akhir. Tapi perlu diketahui ada juga yang menganggap bahwa itu tidak wajib, ya, dari kalangan mazhab Maliki, dan mungkin juga dari beberapa pendapat yang lainnya. Ya, mungkin itu dari tafsir panjang sebenarnya yang dari Ibnu Katsir itu sampai berhalaman-halaman, terutama tentang keutamaan sholawat. Tapi intinya kita sudah paham tentang wajiban untuk mengucapkan sholawat, terutama di tasyahud akhir. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Bambang, atau barangkali kalau ada yang mau ditanyakan bisa. Ya, tidak bisa. Ya. Terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan tafsir ini. Semoga itu tafsir ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.